Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, serta para siswa semuanya yang berbahagia. Salam sehat dan salam olahraga. Berikut saya sampaikan aksi nyata pembuatan LKPD dan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pedoman diagnostik asesmen matrik. Berikut video selengkapnya. Ibu dan Bapak Guru hebat dan para siswa yang berbahagia, berikut identifikasi kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson tahun 2001 dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di mana proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana untuk identifikasi kebutuhan belajar siswa ada 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, dalam hal ini kita menggunakan gaya persiapan murid dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid itu sendiri. Dan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dalam proses pembelajaran secara langsung maupun dalam lembar kerja peserta didik, di mana 3 diferensiasi yang ada adalah: 1. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya, di mana guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Hal ini proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Diferensiasi produk. Dalam hal ini, produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk rasa yang harus ditunjukkan murid kepada guru, bisa dalam bentuk karangan, pidato, rekaman atau video, PPT, atau presentasi, poster, gambar, foto, atau sesuatu yang ada wujudnya. Kemudian dalam strategi pembelajaran yang berdiferensiasi bisa dilaksanakan. Sebelumnya kita melaksanakan diagnostik asesmen matrik, di mana siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan potensinya atau sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam hal ini saya contohkan adalah diagnosis asesmen matrik mata pelajaran PJUK SMA Kesatrian 1 Semarang kelas 10 tahun 2022. Berdasarkan grafik dari hasil data siswa, bisa dilihat di dalam grafik, kemudian nama lengkap, kemudian grafik kelas, nomor absen, dan yang paling penting ini, orientasi belajar murid. Itu orientasi belajar secara berkelompok maupun orientasi secara individu, di mana untuk proses pembelajaran secara individu itu ada 33% dan pembelajaran secara berkelompok ada 67%. Kemudian dalam proses pembelajaran dan dalam proses pembuatan LKPD, orientasi belajar gerak mata pelajaran PJOK untuk kelas 10 secara kinestetik atau video demonstrasi gerak ada 37,9%, dan secara visual atau poster ada 36,9%, dan secara auditori atau presentasi PPT dan lain sebagainya bisa ada 25,2%. Kemudian di dalam proses pembuatan lembar kerja peserta didik
Bisa dilihat seperti contoh yang ada di berikut ini. Ini contoh dalam proses pengerjaan siswa atau murid. Ini salah satu contoh ketika kita mengisikan identitas terlebih dahulu, kemudian setelah identitas diisi sesuai dengan nama, kelas, kemudian nomor absen, maka para siswa bisa memilih sesuai dengan potensinya di dalam proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar siswa atau murid. Contoh untuk kinestetik, maka ketika diklik yang next, maka akan menuju proses pembelajaran secara kinestetik, dan ketika diklik next, maka akan langsung menuju ke latihan uji pemahaman dari hasil pemahaman dari para siswa dalam pengerjaan latihan soal uji pemahaman. Ketika diklik next berikutnya adalah refleksi dari siswa ketika mengikuti melaksanakan proses pembelajaran dan melaksanakan atau mengerjakan lembar kerja siswa, dan refleksinya adalah sebagai contoh berikut ini. Ada yang sangat senang, ada yang senang, ada yang sedih, dan ada yang sangat sedih. Dituliskan alasannya berada di bawah ini. Ini yang kinestetik. Kemudian ketika kita kembali, apabila contohnya adalah yang auditory ataupun dalam bentuk visual, maka dari awal setelah mengisikan identitas, para siswa bisa memilih diklik untuk auditory ataupun visualnya. Jadi ini bisa diklik salah satu sesuai dengan potensi dari pembelajaran yang dipilih oleh siswa. Ini kalau contoh visual maupun auditory, kita klik yang visual, maka ketika yang diklik next, maka akan diarahkan menuju ke bagaimana proses pembelajaran dan pengumpulan ketika melaksanakan proses pembelajaran secara visual dalam bentuk poster, foto, gambar gerak yang dilengkapi dengan penjelasan. Dan ketika diklik next, maka akan menuju ke latihan atau uji pemahaman, latihan untuk uji pemahaman dari siswa. Dan ketika diklik next, maka masuk ke refleksi yang dilaksanakan oleh siswa, bagaimana perasaan siswa ketika mengikuti proses pembelajaran yang sudah berlangsung sampai dengan pengerjaan LKPD dan latihan uji pemahaman. Dalam hal ini, siswa menuliskan atau memilih salah satu di antara perasaan yang dialami ketika mengikuti pembelajaran berikut dengan dituliskan alasannya. Ibu dan Bapak guru hebat serta para siswa yang berbahagia, berikut contoh pembuatan lembar kerja peserta didik dan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dalam hal pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, ketika akun ibu bapak dan para siswa sudah dibuka, kemudian diklik new untuk proses pembuatan Google Form-nya. Setelah diklik new di Google Form, maka dituliskan ini lembar kerja peserta didik di lebih seperti itu. Kemudian berikutnya jangan lupa dituliskan identitas siswa. Dalam hal ini penulisan identitas siswa sesuai dengan kebutuhan dari Bapak guru masing-masing. Ini saya berikan contoh yang lebih simpel untuk pembelajaran sehingga nanti bisa dilaksanakan dari para siswa.
Setelah itu identitas lengkap siswa ini dituliskan baik dari nama, ya, nama siswa, kemudian nomor absen, dan juga bisa dituliskan kelasnya. Bisa dituliskan kelasnya untuk ibu bapak guru semuanya, ya, kelas. Nah, setelah dituliskan kelas maka diklik add question, maka dalam hal ini dituliskan kemampuan belajar siswa, maka di sini dipilih multiple choice, maka contohnya ini adalah atau kinestetik, kemudian di sini adalah visual, dan di sini adalah auditory. Nah, ibu bapak, kemudian kita klik yang ada di sini add section, maka yang ada di sini harapannya dituliskan sama di sini. Jadi exception yang pertama, kemudian exception yang kedua, dan exception yang ketiga, mungkin bisa yang keempat dan kelima. Untuk exception yang pertama dimulai dari kinestetik, kemudian juga di section yang berikutnya adalah visual. Nanti klik visual di sini, karena kita menggunakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan kita harus memberikan contoh dalam proses pembelajaran secara digital melalui Google Form maupun praktek proses pembelajaran praktek yang ada di masing-masing bapak ibu guru, baik di kelas maupun berada di ruangan. Nah, yang terpenting adalah ibu bapak nanti ketika mengklik yang ada di sini jangan sampai salah penempatan untuk masing-masing dari proses pembelajaran yang ada. Ketika diklik tiga di bawah ini, maka klik juga go to section based on answer. Jadi di sini tinggal mengklikkan kalau kinestetik disamakan dengan kinestetik, kemudian yang ada di sini disesuaikan dengan visualnya, dan di sini dituliskan yang auditory. Secara otomatis ketika nanti anak-anak memilih yang ada di sini langsung menuju ke masing-masing kelompok dalam proses pembelajaran para siswa. Kemudian untuk proses pembelajaran, jadi nanti ini ada latihan soal atau bisa disebut uji pemahaman. Latihan uji pemahaman siswa selama proses pembelajaran, dan di section yang terakhir adalah refleksi siswa. Nah, ini refleksi siswa, refleksi siswa. Nah, kemudian yang ada di section yang ada di atas, mulai dari kinestetik, nanti diklik atau dipilih yang kinestetik, ya, ini diklik yang kinestetik, atau kemudian dari pembagian proses pembelajaran baik kinestetik, kemudian visual dan auditory, mulai dari proses pembelajaran yang kinestetik diklik yang bawah, kemudian diklik yang uji pemahaman. Setelah itu auditory di uji pemahaman, kemudian untuk yang latihan soal atau latihan uji pemahaman ini diklik yang refleksi. Begitu Bapak semuanya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia ibu bapak guru dan para siswa semuanya. Salam oke olahraga. Salam sehat.